Sudah lebih dari 1 tahun, hampir 400 hari, menjalani hidup seorang diri. Sebagai duda beranak satu, mereka bilang duda itu keren, tapi sama sekali aku tidak merasa seperti itu. Bahkan, aku menjelma menjadi manusia paling mengenaskan. Hidup sebatang kara yang senantiasa tersiksa dengan nama besar cinta. Bukan berarti tak berusaha. Aku pernah sangat ingin melupakan Amalia. Namun sia-sia. Usahaku tak pernah bertahan lama. Rasa itu seakan sengaja ingin menghukum, mengikatku kuat, hingga kembali membawaku terbawa arusnya. Berapa kali harus kujelaskan, Mas? Aku tak akan pernah kembali padamu. Tak akan pernah. Lugas Amalia pagi ini saat aku mencoba menemuinya di sekolah agam. Amalia, apa kau yakin? Setitik pun tak ada lagi sisa cinta untukku. Cinta? Bahkan sampai detik ini masih sangat kusesali kehadirannya. Dan kini kau pun menanyakan sisanya. Andai ada satu nama yang bersemayam di dalam sini. Di sini. Andai kulabuhkan kembali percikan hati pada sesosok lelaki. Sudah kupastikan itu bukan Brian Pramestu, Mas. Bukan dirimu. Tandas Amalia meruntuhkan harapan. Untuk kembali menolakku, haruskah dia ucapkan kata setajam itu? Dan tentang satu nama yang dia sebut. Siapa sebenarnya lelaki yang telah merebut hati pujaanku? Secepat itukah kau kembali menambatkan hatimu, Amalia? Benarkah sesingkat itu kau temukan penggantiku? Di saat aku masih tertatih, keras mencoba kembali berdiri, kau sudah mampu berlari melupakan semuanya. Waktu dan juga kenangan kita. Satu pun tak adakah yang ingin kau kenang? Atau setidaknya mencipta senyum kala mengingatnya? Sembari menahan tawa, kepala itu nampak menggeleng tak percaya. Tidak ada, Mas. Satu pun tak ada yang ku ingat. Karena aku memang tak pernah benar-benar ingin mengenangnya. Untuk apa? Toh semua hanya luka. Sekedar air mata yang selalu kutumpahkan diam-diam. Haruskah aku mengingatnya? Banyak sekali cinta, juga kasih yang kumiliki selain dari dirimu, Mas. Teramat banyak orang yang menginginkan keberadaanku tanpa syarat. Tanpa melihat sebetapa mahalnya diriku. Tandasnya angkuh, menjatuhkanku tanpa ampunan. Siapa lelaki itu? Tanyaku meninggi. Dengan dada yang bergerak cepat, naik turun, juga darah yang telah mendidih sempurna. Kutatap mantan istriku itu murka. Siapa dirinya bukan urusanmu, Mas. Dan kau tak punya hak mengetahui tentang hal itu. Ucap Amalia tertawa sengit. Aku berhak tahu sosok lelaki yang akan menjadi ayah sambung anakku. Aku pun berhak tahu sepantas apa dirinya menjadi bagian dalam mendidik anakku. Aku berhak tahu semua itu, Amalia. Kau akan mengetahui sebaik apa dirinya saat kau hadir di pelaminan nanti, Mas. Kau akan tahu sepantas apa dia menjadi suamiku. Ayah sambung agam. Tandas Amalia berbalik mengayun kaki angkuh. Amalia, teriakku lantang di antara kaki yang melangkah kian kencang.
Kau tak bisa memperlakukanku seperti ini. Kembali keras ku berteriak. Namun nihil. Amalia bergegas menaiki sebuah mobil sedan hitam yang entah dikendarai oleh siapa. Bu, apa aku harus pergi ke rumah orang pintar untuk meminta bantuan mengembalikan Amalia? Ujarku meminta pendapat sang ibunda. Kalut, sungguh aku tak tahu lagi harus berusaha dengan cara seperti apa. Berbagai macam hal telah kulakukan, namun semua terpatahkan sia-sia. Untuk kesekian kali, Amalia kembali meruntuhkan apa yang disebut sebagai asa. Lalu salahkah bila kini aku mulai putus asa? Tidak, ini bukan wujud putus asa. Tapi, ini adalah wujud dari betapa besar kegigihan ini untuk kembali mengikatnya. Astagfirullah. Apa yang kau pikirkan, nak? Istighfar. Minta perlindungan Allah, ucap ibu terhenyak dengan nada sedikit lebih tinggi. Tapi ini seorang ustadz, Bu. Pasti baik karena beliau rekomendasi dari teman kantorku. Sanggahku mencoba meyakinkan. Ustadz seperti apa yang kau maksud itu? Beliau tidak menggunakan jambi-jambi atau bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah Islam. Tapi ayat Al-Quran, iya, beliau menggunakan itu untuk membantu orang. Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Bila ingin membacanya, maka bacalah karena Allah. Jangan sebab lain, apalagi mengubah apa yang menjadi ketentuannya. Aku tak berusaha mengubah apapun dari ketentuan Allah, Bu. Tidak, aku hanya ingin melembutkan hati Amalia hingga kembali berkenan memaafkanku dan membangun rumah tangga bersama lagi. Melembutkan hati Amalia? Siapa pemilik hatinya? Allah, nak. Dia yang memiliki hak mutlak untuk membolak-balikkan rasa. Bukan dirimu ataupun ustadz yang kau sebut itu, tanda si ibu murka. Ikhtiar. Bukankah sebagai seorang hamba kita dituntut untuk melakukannya? Dan Amalia, kurasa dia sangat pantas untuk ketempuh ikhtiar dengan segala macam cara. Kuat, nampak ibu kembali menggeleng tak setuju. Amalia, memang sangat patut kau perjuangkan. Tapi tidak dengan menggadaikan iman, nak. Tidak, selain perbuatan musyrik, kau pun menjadi kian jauh. Tak pantas menjadi pendamping Amalia. Tak pantas, ulas ibu murka. Bu, ini hanya perantara semata. Seutuhnya, aku tetap bersandar pada Yang Maha Esa. Allah adalah zat pemegang segala hal yang ada di dunia. Hingga persoalan hati, dia menjadi pemilik mutlak yang mampu membolak-balikkan rasa. Tak perlu perantara, karena dia mampu mewujudkannya hanya dengan satu kata. Tapi sampai kapan, Bu? Sampai kapan satu kata itu akan terwujud untukku? Apakah sampai Amalia menemukan penggantiku? Sampai saat itukah batasnya? Astagfirullah, nak. Kita tak bisa menentukan masa. Tak bisa. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Dia yang lebih tahu. Dan tugas kita sebagai seorang hamba cukup pasrah, sabar, dan berprasangka baik padanya. Sabar, iya,
Itu adalah kata sakti yang selalu keluar dari ibu saat aku kembali dilanda kecewa. Namun sampai kapan? Sudah lebih dari 1 tahun, aku tak berhenti meminta, mengais belas kasih Amalia. Kuat, kuacak rambut yang kian kusut. Tak lagi terurus, apalagi tampil rapi seperti dulu. Aku sudah mencoba bersabar, Bu. Sangat lama untuk melakukannya. Dan sampai dasar kekuatanku. Apakah aku masih harus dituntut sabar? Aku bisa hancur, Bu. Aku bisa hancur menunggu kesediaan Amalia. Lirihku hampir tak tertangkap rungu. Lembut, tangan itu mulai mengusap pundakku halus. Meminta sang putra kembali bangkit melalui usapan kasih. Kamu tidak akan hancur. Tidak akan, Nak. Asal tetap berpasrah tanpa memaksakan apa yang menjadi kehendakmu. Lakukan semua sesuai dengan ketentuannya. Jalani dengan lapang dada. Cinta ini menyakitkan, juga mematikan. Penolakan ini menghancurkan, sekaligus memusnahkan. Semua saran ibu telah kulakukan. Sabar, ikhlas, pasrah, juga lapang dada. Namun apa yang kudapatkan? Bahkan sangat jelas Amalia menceritakan akan betapa hati itu telah menemukan penggantinya. Amalia telah memiliki cinta lain, Bu. Amalia, dia tak akan kembali karena menemukan pria lain untuk menggantikan posisiku. Menjadi ayah baru untuk anakku. Lirihku gemetar. Teramat sakit untuk sekedar melafalkan. Mengungkap betapa hati ini telah benar-benar patah. Panjang, jelas terdengar hembusan berat dari beliau. Aku tahu. Bukan hanya diriku yang terluka. Wanita yang melahirkanku pun turut merasakan perihnya. Tak apa, Nak. Tak apa. Ikhlaskan. Amalia berhak bahagia. Dan kamu, lihatlah. Putraku ini sangatlah tampan dengan karir cemerlang. Kau bisa menemukan wanita lain yang tentunya lebih baik, ungkap ibu menguatkan. Hanya Amalia, Bu. Aku tak ingin yang lebih baik ataupun sempurna. Cukup Amalia. Dan aku pasti akan bahagia.